teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 107 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Dayang di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sesuai dengan janji aku tadi ya, hari ini jam 9 ini kita kedatangan special guest star yang seperti biasa kalau sudah kamu kepoin di Instagram @rripro2tarakan. Hari ini kita lagi-lagi kedatangan anak-anak dari Universitas Gajah Mada. Kita sapa hangat dulu, di sini ada dua orang keren, yaitu Kak Ursula Krisna dan Kak Isrok Adi Subakti. Halo, halo, halo. Hai Kak Dayang, selamat pagi. Oke, Kak Ursula, mana suaranya nih? Halo, selamat pagi. Oke, gimana semangat ya di hari ini ya? Iya, semangat. Oke, gimana kabarnya? Apa kabar jiwa dan raganya, aman? Aman, baik. Oke, puji syukur. Alhamdulillah baik ya di hari ini. Yang sebelumnya juga aku mau ucapin makasih banyak ya udah menyempatkan diri untuk hadir di Spada ini, nemenin aku, juga temenin teman Pro 2 yang lagi dengerin di 107 FM dan aplikasi RRI Digital. Juga yang lagi live streaming nih di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Oke, teman Pro 2. Ini kalau sama Kak Ursula aku first time ya kita ketemu ya Kak Ursula. Tapi Kak Adi ini kedua kalinya hadir. Aduh, thank you ya Kak Adi udah balik lagi nih di Spada setelah sebelumnya kita minggu lalu ya itu ngobrol juga. Oke, nah teman Pro 2 di sini itu Kak Ursula berpengalaman sebagai presenter at International Conference in Nuclear Security 2024 di Vienna, Austria. Bener gak? Iya, benar. Oke, bener, dan kalau nggak datang ke sini nih. keren banget, tepuk tangan dulu dong semuanya. Aduh, dan juga di sini untuk Kak Ursula ini mahasiswa teknik nuklir ya di UGM, dan Kak Adi mahasiswa manajemen dan kebijakan publik di UGM. Oke, relate juga nih sama kita punya tema diskusi hari ini teman Pro 2, yaitu masa depan nuklir di Indonesia. Akankah ilusi semata? Ya, I don't know, tapi narasumber kita di sini hari ini bisa menjawab nih kayaknya. Bisa nggak jawab? Ya, let's see ya. Oke, kita langsung aja. Aku pengen tahu dulu dong kalian ini ya, jurusan kalian berdua ini kalau menurut aku tuh bikin pening kepala. menurut aku. Nah, pengen tahu kenapa nih kalau untuk Kak Ursula ya memilih teknik nuklir? Sebenarnya kayak gak ada alasan spesifik sih, cuma karena waktu itu kan daftar SNM kan, karena background udah dari fisika, makanya cari teknik gitu, teknik apa ya gitu, terus cari-cari di website UGM karena emang pengennya UGM yang dekat dari rumah kan. Oh, dekat juga. Iya. Oh, berarti Kak Ursula asalnya dari situ juga? Oh, dari Klaten sih, cuma Jawa Tengah. Jawa Tengah, sama Jawa Tengah. Oke. Nah, apa sih menariknya dari teknik nuklir ini yang selama Kak Ursula berada di dalamnya ya teman Pro 2? Lebih ke apa ya, seru aja gitu, kayak banyak hal yang bisa dieksplor. Kami belajar tentang sesuatu yang nggak bisa dilihat gitu, tentang atom namanya kan. Terus kayak seru aja gitu, banyak hal yang bisa dieksplor, dan banyak banget hoax di nuklir yang pengen dibuktiin aja, kayak penasaran aja emang iya gitu. Oh, emang iya. Betul ya, tadi kita sempat ngobrol ya, ternyata teknik nuklir di UGM itu sebagai satu-satunya Bener di banget. Indonesia. Waduh, keren banget nih, dan mahasiswanya ada di sini ya teman Pro 2. Nah, aku juga pengen nanya dulu nih juga sama Kak Adi sendiri, kenapa Kak Adi milih jurusan manajemen publik? Ya, nah kalau misalnya tadi Kak Dayang sempat mention kalau ini jurusan kita berdua jurusan yang buat pusing kepala, dan aku mengaku itu kalau jurusan ini sangat kompleks kayak gitu. Kan tentang kebijakan itu ngebahas semua bidang dan semua ini, dan termasuk tentang nuklir itu masuk ke salah satu mata kuliah aku di advokasi dan manajemen konflik kebijakan. Ada ya? Karena nuklir ini salah satu isu yang berkonflik gitu. Karena banyak ketidakterimaan dari publik tentang pengembangan nuklir di Indonesia, dan mungkin nanti lebih lanjut bakal kita kupas bareng-bareng kayak gitu. Siap. Ternyata ini ada berkaitan ya jurusan antara Kak Adi dan juga Kak Ursula di sini teman Pro 2. Nah, di sini kan Kak Ursula sebagai presenter ya di kegiatan konferensi internasional keamanan nuklir di Austria itu. Aku penasaran banget dulu deh sama pengalamannya. Tapi ceritain dulu dong gimana nih perjalanannya Kak Ursula itu bisa join ke kegiatan itu. Awalnya tuh
kami cari-cari kegiatan yang dari IAEA kan. IAEA itu kayak semacam PBB-nya nuklir gitu. Oke. Nah, di situ ada semacam pengumpulan abstrak paper gitu. Kami ngumpulin abstrak paper, terus akhirnya mereka seleksi, puji Tuhannya keterima dan akhirnya kami berangkat ke sana gitu. Oke, sendiri aja atau Kak Ursula juga ada join sama teman lain join? Kalau bikin papernya tuh kami tim, jadi kayak tim ya? bareng-bareng. Ya, cuma yang berangkat ke Vena juru bicaranya aja. Kebetulan dari UGM tuh kami ada ngumpul beberapa paper. Oke. Itu ada 3 paper mahasiswa yang lolos sama 1 paper dosen. Jadi kami ke sana berlima ya totalnya, dan ke Vienna Kak Ursula salah satunya nih yang ke Vienna Austria. Nah, seseru apa sih kegiatan di sana Kak Ursula? Sharing dong. Kalau seru banget sih. Seru banget ya? Yang bisa ketemu akhirnya ada orang dengan pembicaraan yang relate gitu. Biasanya bisa kan kalau ketemu orang baru nih dari mana, nuklir, bikin bom ya gitu. Bener banget ya. Cuma di sana yang enggak. Di sana kayak relate aja gitu, sama-sama nuklir kan, sama-sama akademisi nuklir, bisa ketemu sama profesor yang kayak lebih pro, jadi bisa sekalian menimba ilmu yang nggak bisa didapat di UGM di Indo gitu. Oke, banyak banget ya pastinya juga sudut pandang di sana nih, Kak Anu. Dan di sana itu berapa hari Kak Ursula di sana? Berapa lama? Kalau konferensinya ada 21 sampai 25 Mei kemarin. Oke. Tapi saya jalan-jalan dong. Nah, lebih dong gitu. Iya dong. Aduh, gimana tuh kuliahnya? Aman. Nah, kalau tadi Kak Ursula bilang susah nyambung juga ya sama orang-orang yang bicarain tentang nuklir. Tapi nyambung kan kalau bicara sama Kak Adi? Nyambung Ya, karena Kak Adi juga paham ya. Oh, kalian dua best. Iya, pasti. Oh my god. My cheers. Wah, kebetulan banget ya teman Pro 2 ketemu Besti di sini ya. Asik banget nih. Oke, nah karena Kak Ursula tadi sempat nyenggol ya, kayaknya susah banget nih ketemu orang yang matching ya. Kalau misalnya kita ngobrol sefrekuensi tentang nuklir, satu kata yang muncul di kepala, bom, meledak tuh barang. Iya, nah kasih gambaran dulu dong ke teman Pro 2 nih barangkali yang sekolahnya suka bolos. Aduh ya. Karena di sekolah sempat dipelajari, aku ingat banget tuh, karena aku anak rajin. Iya, biar teman Pro 2 nggak salah paham juga dan lebih paham lagi nih. Apa aja sih yang terkait sama bidang dan teknik nuklir, Kak Ursula? Oke. Kalau nuklir sendiri itu sebenarnya sederhana. Nuklir itu inti atom sebenarnya. Kan pasti di SMP belajar tentang atom kan. Nuklir itu sebenarnya inti atom. Cuma dia itu memang aku juga nggak mau munafik ya, karena emang penggunaan nuklir pertama itu buat bom. Tapi sebenarnya nuklir tuh sebanyak itu manfaatnya, bukan cuma buat bom, bisa buat energi, PLTN, juga bisa buat kedokteran gitu. Oke, berarti nggak cuma buat bom ya? Iya, bener banget. Tapi itu benar ya bisa buat bom? Benar adanya. Memang ada. Oke, nah kalau sekarang ya tentang nuklir nih, kalau yang erat banget sama kaitan di kehidupan kita sehari-hari ada nggak sih Kak? Kalau kedokterannya mungkin di bidang radioaktif dan segala macam itu kita nggak setiap hari ya jumpa. Ada nggak sih yang erat banget sama kaitannya di kehidupan kita sehari-hari? Ada sih. Sinar matahari yang kita terima setiap hari itu hasil reaksi nuklir sebenarnya. Iya, di matahari. Gitu ya? Iya. Berarti aku lupa nih tentang aduh, aku harus belajar ulang teman Pro 2. Oke, nah gimana teman Pro 2? Udah punya gambaran ya pastinya tentang teknologi nuklir dan udah juga bukan bom. Oh ya, bukan bom aja, tapi bisa untuk bom. Jangan. Nah, aku penasaran gimana sih kalian ngelihat perkembangan nuklir, teknologi nuklir di Indonesia sekarang ini? Start from you. Oke, Kak Ursula dulu. Perkembangan nuklir ya. Mungkin aku bakal bahas tentang energi dulu ya, mungkin ya. Boleh. Yang lebih apa ya? Mungkin orang tahu energi nuklir gitu. Kalau perkembangan sekarang ya seperti yang kita tahu, Indonesia belum punya PLTN, pembangkit listrik nuklir yang buat energi. Oh iya, bener banget. Iya. Kita baru punya 3 reaktor, itu pun reaktor buat riset aja. Oh gitu. Ada di Jogja, di Bandung, sama di Serpong di Jakarta. Cuma untuk riset. Iya, cuma untuk riset aja. Jadi kayak misal juga bisa buat produksi semacam obat buat terapi kanker juga bisa. Dan itu tapi udah banyak. Dan masih minim banget ya di Indonesia sejauh ini. Nah, terkait dengan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Indonesia nggak punya, yang kalau aku tahu salah satunya juga karena letak geografis kita ya, Ring of Fire, itu benar nggak sih?
Bener sih. Bener ya? Dan bener. itu jadi kekhawatiran. Bener. Yang memang juga masyarakat tuh pada, aduh jangan deh buat PLTN takut meledak. Ya nggak sih? Benar, nggak salah Nah, sih. nah, untuk terkait hal itu ya, gimana sih tentang dampak nuklir itu sendiri? Kok bisa kita tuh nggak punya PLTN sampai sekarang? Apakah juga dengan begitu, salah satunya kan karena letak geografis tadi. Apakah dengan begitu kita selamanya nggak akan pernah bisa punya PLTN? Kalau menurut pandangan dari Kak Ursula atau Kak Adi? Oke, Iya. mungkin pertama dari segi pemerintah dulu ya. Iya, Jadi dalam kalau misalnya kita mau mengakomodasi sesuatu, pasti kita harus punya organisasinya dulu ya. Iya, benar. Dan Indonesia tuh udah punya gitu. Mereka buat Nuclear Energy Program Implementation Organization yang bakal nge-manage si nuklir ini di Indonesia. Dan Indonesia pun terdorong untuk mengembangkan nuklir itu dari pertama kalinya mereka ikut di Paris Agreement di tahun 2019 I think. Terus di situ ada juga UN Climate Change yang bilang kalau misalnya semua negara yang tergabung di sana itu harus menurunkan emisi karbon. Dan kan salah satu dari bauran energi itu kan ada di nuklir sendiri gitu. Benar. Tapi pertanyaannya apakah Indonesia mampu untuk mengakomodasi itu? Ya dari sudut pandangku sendiri adalah sudut pandang keilmuanku, maksudnya ada misinformasi yang terjadi dalam nuklir ini sendiri. Iya. Mungkin secara sederhana yang nggak perlu dibahas pakai otak yang intelektual ya. Salah satu tadi tentang bom gitu. Iya. Jadi penerimaan dari masyarakat itu berkurang, dan ketika misalnya pemerintah ingin memformulasikan kebijakan itu nggak bisa, karena dalam buat kebijakan kan kita harus riset dulu. Iya, benar. Mungkin tadi Ursula, dan itu sebuah fact baru buat aku, ternyata sekarang lagi ada riset tentang penerimaan nuklir di mana benar. Di ASEAN. di ASEAN, dan salah satu bagian dari ASEAN adalah Indonesia gitu. Dan per Agustus 2022 lalu Indonesia itu mulai kembali tertarik untuk si nuklir ini. Oke. Dan ini juga berkaitan dengan siapa sih yang mau menginvestasikan tentang Nah, pembangunan PLTN di Indonesia kayak gitu ya. Benar. Dan targetnya di 2049 Indonesia punya PLTN di mana untuk kapasitasnya sendiri sekitar 40 gigawatt yang itu baru terrealisasi di 2060. Jadi PLTN ada 2040, nanti 40 gigawattnya 2060. Jadi masih panjang banget. Oke, Ya. itu umur berapa ya sebenarnya? Semoga kita masih bisa ya, Amin. menyaksikan. Itu target, kita nggak tahu apakah lebih cepat. Ya. Kita nggak pernah tahu. Iya, benar banget. Dan itu targetnya sudah ada, dan Indonesia udah melek ya terhadap itu Kak Adi. Iya, betul. Nah, tentang kebijakan tadi, kalau sekarang berarti belum ada dong kebijakan pasti tentang tenaga nuklir ini. Belum ada, karena ini salah satu pasal yang kontroversial. Oke. Dan ya 3 hal misinformasi yang bisa aku sampaikan adalah yang pertama, masa konstruksi PLTN ini cukup kompleks. Kita bisa lihat untuk ngebangun satu PLTN aja sampai tahun 2040, it's mean 16 tahun dari hari ini. Iya. Lalu limbah radioaktif yang itu sangat rentan banget ya Sul untuk masyarakat juga. Yes, right. Lalu ada faktor kerawanan bencana Indonesia. Ini yang Ring of Fire tadi, dan di luar itu ya Indonesia kan sebagai negara yang banyak bencananya kayak gitu. Benar. Jadi inilah yang menyebabkan pertimbangan-pertimbangan yang datang dari publik, dan itu berkaitan dengan penerimaan dan kepercayaan. Iya. Dan ya mereka takut terjadi dengan kebocoran reaktor nuklir atau nuclear meltdown, dan ini juga berhubungan dengan tadi yang kita bahas sebelum on air tentang traumanya dunia terhadap adanya tragedi Hiroshima dan Nagasaki. Iya, benar. Dan Jepang sekeren itu sih, bisa ngebangun mental dari masyarakatnya sendiri untuk move on dari kejadian itu. Wah, kerennya itu yang bisa kita ambil juga ya dari tragedi pahit itu yang sampai sekarang membekas di otak kita, yaitu bom. Mungkin cuma tentang bom. Oke, ini tadi kita membahas juga beberapa dampaknya ya, radioaktif dan segala macam. Nah, kalau peluang sendiri, lebih spesifiknya lagi deh, peluang tentang tenaga nuklir ini gimana? Oke. Kalau peluang sendiri sebenarnya di Indonesia itu sempat ada 2 investor. Yang aku dengar selama ini ada 2 investor gede dari Amerika, dua-duanya. Ada namanya NuScale, kayak nuclear power. Dia dari Amerika, dia udah kerjasama sama BRIN. BRIN itu kan ya Badan Riset Indonesia kan. Terus ada juga Torkon. Nah, si Torkon ini sebenarnya sampai udah ngebangun laboratorium pengembangannya bahan bakarnya di ITB. Sebenarnya udah banyak peluang. Cuma soal bencana tadi sebenarnya NuScale sama BRIN itu juga sempat ada ngobrol-ngobrol gitu. Mau bangun PLTN di Bangka Belitung. Oh, sempatnya mau di situ ya, rencana. Dan itu masih pro kontra, dan juga masih pro kontra juga. Banyak banget ya, banyak banget yang harus hal itu. diperhatiin juga. Iya, termasuk radioactive waste-nya tadi. Bener banget.
apalagi kan sekarang juga baru booming yang Jepang mau buang air ke Samudra Pasifik itu loh. Oh iya bener, itu beneran ya? Itu beneran. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa. Semua PLTN melakukan itu gitu. Cuma nggak tahu kenapa yang Jepang doang yang ke blow up. Dan kita nih rata-rata kurang ya literasinya. Iya. Jadi temakan hoax gitu aja. Iya. Nah aku kira itu tuh cuman apa ya, kayak meme doang gitu, karena aku nggak terlalu ngikutin ya. Ternyata itu benar adanya dan itu nggak menjadi masalah lingkungan. Itu common gitu karena airnya itu pun udah kayak melalui proses pengolahan sedemikian rupa. Iya. Bahkan ada meme kalau konsumsi pisang itu kan sebenarnya radioaktif ya. Pisang itu mengandung kalium 40. Iya. Oh itu gitu. Radioaktif itu. Baru tahu loh. Iya. Oke. Konsumsi pisang kita yang segitu banyak itu radioaktifnya tuh ngelebihin kita minum air dari Fukushima. Oh my god. Yang udah diolah. Yang udah diolah. Iya, berarti udah diolah. makanya nggak berbahaya ya di tubuh ya. Oke. Soalnya aku suka makan pisang nih teman Pro 2. Tiba-tiba kena radioaktif kan nggak lucu ya. Itu bukan suatu kelucuan. Wah teman Pro 2, ini asik banget ya kita ngobrolinnya, pastinya setelah ini lebih dalam lagi. Tapi kita harus break dulu ya. Kak Arsulah, Kak Adi dan teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Dayang Dispada. Selamat pagi teman Pro 2, dan juga masih bersama aku di sini Kak Ursula Krisna dan Kak Isrok Adi Subakti, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Halo, gimana? Masih hadir ya? Masih hadir dulu ya teman Pro 2. Ini gimana sih? Aku pengen tahu juga nih terkait dengan pembahasan topik kita hari ini ya, teknik nuklir, teknologi nuklir. Gimana tentang SDM Indonesia? Kita tuh punya nggak sih orang yang kompeten gitu, orang yang ahli banget sekarang di Indonesia, Kak Ursula? Oh, oke. Sebenarnya kita punya banyak banget. Iya. Banyak banget. Oke. Karena Indonesia kan belum mewadahi tentang pernukliran gitu kan. Biasanya mereka larinya ke luar negeri gitu. Kemarin waktu ke Vienna juga ketemu tuh kayak ibu-ibu dulu dari Bapeten. Itu semacam badan pengawas tenaga nuklir Indonesia. Iya? Ya sekarang kerja di IAEA gitu di Vienna. Jadi kayak banyak banget yang larinya ke luar negeri. Terus kayak merasa lebih nyaman karena di luar negeri tuh udah banyak lah penggunaan nuklir gitu. Oke. Bahkan S2 pun kan juga nggak ada kan di Indonesia. Dan di UGM cuma S1 ya berarti? Iya, cuma S1 aja. Dan Kak Ursula pengen nanti lanjut S2? Wah. Kak Adi nggak mau ikut-ikutan S2 nuklir? Tiba-tiba? Nyambung nggak tuh? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Itu kan teknis banget ya? Teknis banget ya. Oke, Kak Ursula kalau S2-nya pengen kemana nih? Pengen ke Jerman atau Belgia sih sebenarnya. Di situ ya? Kita lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu, Iya. pilih-pilih dulu. Oke, berarti punya peluang ya mau ke sana nih. Oke, nah aku pengen tahu juga gimana sih, kita kan tadi sudah ngeliat juga ya berbagai potensi risiko, juga dampak-dampak negatifnya nih dari nuklir. Nah, kalau misalnya Indonesia nanti suatu saat ada PLTN dan juga mungkin teknologi lain tentang nuklir yang mungkin bisa berdampak untuk masyarakat, gimana tuh menurut pandangan Kak Ursula? Dari segi peraturannya apa atau? Dari segi peraturannya bisa juga. Kalau ada PLTN sih memang justru sebelum ada PLTN itu harus di make sure dulu masyarakatnya menerima apa enggak gitu. Oke. Makanya akhir-akhir ini banyak penelitian tentang kayak gimana sih penerimaan nuklir di ASEAN di Indonesia. Bahkan ada beberapa paper yang di tahun-tahun lalu yang dia tuh bahas tentang penerimaan pandangan anak SMA tentang nuklir gitu. Oke. Jadi emang ya fasilitas nuklir tuh kan orang kan masih asing ya. Takutnya kalau nanti udah ada dan dibangun gitu, jatuhnya malah di Jepang tuh sebenarnya ada case kan. PLTN itu sampai harus ditutup karena masyarakat sekitarnya nggak terima gitu. Oke. Jadi emang sebenarnya harus diselesaikan di awal dulu. Dari awalnya dulu nih, masyarakatnya dulu, terus peraturannya, dan juga baru dibangun seperti itu ya. Oke. Nah, ada nggak sih perbedaan, kan tadi kan sempat pergi ya ke Austria, ke Vienna nih, ikutin kegiatan itu. Gimana sih perbedaan pendekatan tentang pandangan nuklir gitu antara Indonesia juga negara-negara lainnya? Sebenarnya kita tuh cuma kalah start aja gitu. Kalah start doang. Ya, waktu kita masih konferensi meja bundar, pas udah di Linggarjati, mereka tuh udah ngembangin alat nuklir. Oke. Ya, jadi kayak orang-orangnya tuh kayak udah teredukasi duluan. Iya. Dan kita kebetulan kenal nuklir setelah bom Hiroshima Nagasaki. Baru tahu. Iya. Jadi kayak nuklir tuh bom gitu. Jadi pendekatan mereka ya sebenarnya kayak aku kurang tahu secara pasti, cuma aku bisa pastiin kalau Indonesia tuh sebenarnya salah satu faktornya adalah kalah start aja gitu. Kalah start aja. Ya, Oke. Teknologi nuklir di luar negeri pun jauh lebih advance gitu loh, jadi lebih maju ya. Lebih maju ya. Nah, satu negara deh jadi role model Indonesia ya untuk teknologi nuklir masa depan nih. Kita harus punya role model dong pastinya. Apa nih?
menurut Kak Ursula? Mungkin antara Amerika Serikat atau Prancis sih. Prancis itu bahkan Oke. sebagian besar suplai energinya dari nuklir. Sudah sebagian besar? Iya. Wow, Prancis ya? Iya, Prancis. Dan Amerika juga maju banget ya? Dia reaktor nuklir terbanyak Oh, di dunia? di dunia. Oh my god, keren banget. Oke, dan pastinya kemarin ada deh di dalam konferensi itu juga. Ada. Oke. Nah, aku pengen tahu juga sih gimana sih bayangan kalian kalau misalnya nanti nuklir itu berhasil dikembangkan di Indonesia. Pasti ada bauran energi sih. Iya. Bauran energi, lalu cita-cita untuk net zero emission di tahun 2060 itu bakal kewujud kayak gitu. Oke. Kayak Indonesia udah nggak sekedar omong-omong doang untuk join terkait itu, bahkan untuk di rancangan peraturan pemerintah untuk kebijakan energi nasional, Iya? nuklir itu jadi opsi terakhir. Oke. Mereka nggak memprioritaskan nuklir karena mereka ngerasa kayak energi kita yang sekarang itu nggak perlu untuk dilakukan pembauran kayak gitu, karena mereka ngerasa masih banyak cadangan bumi di Indonesia, minyak bumi dan sebagainya, yang itu ya justru sebenarnya itu nggak ramah untuk lingkungan, termasuk untuk cita-cita net zero emission itu sendiri. Benar-benar. Nah, makanya Indonesia sekarang itu mulai sadar lah kayak sekarang kita harus berkaca dengan negara-negara yang seperti Prancis yang kayak kata Ursula, ada Inggris juga, Ukraina, Jepang dan Cina. Bahkan di Ukraina itu mereka tetap survive meskipun pernah ada ledakan nuklir di sana, radio. Chernobyl. Iya. Iya, itu. Oke, dan Itu- mereka tetap Iya, Move survive. on ya? Iya, move on, cepat on. gitu. Oke. Dan ya itu jadi salah satu dorongan bagi Indonesia untuk bisa mengadopsi PLTN segera banget. Tapi ini bisa banyak pertimbangan tentang anggaran, lalu tentang benar. prioritas kebijakan. Kalau kita lihat di arah strategis nasional yang Ya. setiap 5 tahun itu dibuat, itu nggak ada tentang nuklir. Tapi itu di generalisasi di tentang pembauran energi atau energi terbarukan gitu kan. Jadi PLTN adalah sebuah masa depan bagi Indonesia karena kalau kita secara tahun 2040-2060 itu adalah waktu yang masih lama itu masih lama. dan tentang sumber daya manusia juga menjadi PR yang sangat besar gitu. Iya, benar. Nanti mungkin diskursus yang aku bisa highlight adalah kenapa Amerika sama Perancis itu bisa survive gitu. Iya, Mereka kan sebagai masyarakat yang dominan liberal. Jadi ketika misalnya ada Oke. perubahan, baik itu radikal apapun, mereka itu menerima selagi itu emang baik. Apalagi itu terkait dengan transformasi. Nah, beda dengan kultur Indonesia Iya. yang itu dari kita zaman penjajahan dengan pembagian ada priai, ada bangsawan dan sebagainya. Itu nggak dicekokin sama pemikiran-pemikiran yang bisa berubah secara radikal. Makanya untuk di Indonesia sendiri itu perubahannya itu perubahan yang dia temporal yang bertahap kayak gitu. Bahkan fun fact-nya, kenapa sering ada kontroversi kayak tentang ini kebijakan kok nggak dikomunikasikan sih udah diketok aja gitu. Iya, sering lagi. Ya, itu bagian dari oke. dari simulasi kebijakan. Jadi Oke, di Indonesia oke. itu banyak sistem dari pemerintah untuk bagaimana melakukan pengecekan penerimaan publik kayak gitu. Dan salah satu yang paling efektif adalah mengotok palu dahulu lalu mengevaluasi dan merubah kembali kebijakan itu. Wah, Kayak gitu. ini garis bawah nih teman Pro 2. Iya. Iya. Karena oke. kadang kalau misalnya kita membuat riset nih kayak Iya. nuklir sedang melakukan riset penerimaan untuk orang-orang ASEAN. Ya. Orang ASEAN sebanyak itu, populasinya Wah, bener. segede itu, sampelnya sebanyak itu juga gitu. Ribet Jadi banget ya. secara anggaran untuk melakukan penelitian itu gede banget. Dan Indonesia si negara kreatif ini, Ya. walaupun sebenarnya itu menyalahi policy cycle atau roda dari si pembuatan kebijakan. Iya. Itu tuh work gitu loh, work and Bekerja works ya? di Indonesia gitu. Oke. Jadi kayak ya kita lihat ketika misalnya si sebuah kebijakan diketok palu, lalu naik traffic pembahasan dari si isu ini di Benar, media di sosial, masyarakat juga. ya tim naskahnya bakal melihat kira-kira bagian atau pasal mana yang kira-kira nggak diterima sama masyarakat. Bener, demo Dan- lah tuh. Betul. Nah, Oke, demo itu oke. bagian dari advokasi sih, Oke. advokasi. Dan Wah, ketika dan advokasi itu juga punya dua formula di mana doability atau mampu untuk melakukan dan politics gitu, memiliki kekuatan politik. Karena sebenarnya untuk advokasi kan itu yang punya kapasitas sana advokat kan. Iya. Tapi kalau advokat nggak punya kemampuan politik, ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena hukum di atasnya masih ada politik. Oke, wah ini menjadi pengetahuan baru juga ya buat aku, Kak Adi. Karena ini menjadi hal yang juga
diresahkan sama masyarakat. Ya, dan itu benar adanya. Masyarakat mana sih yang nggak resah dengan peraturan yang tiba-tiba muncul? Ini pada bingung ya, ini perwakilan rakyat katanya. Ini tapi kita rakyat nggak tahu. Ternyata itu alasannya. Oke, dan karena di Indonesia itu works banget, makanya itu dilakukan. Oke, dan apakah sampai ke depannya akan terus dilakukan? Menurut Kak Hadi? Selagi kultur atau animo masyarakat dengan kondisi dan atmosfer yang demikian itu pasti akan selalu dilakukan. Karena ya kita negara yang punya utang banyak itu nggak akan mengutangkan banyak banyak utangnya itu untuk penelitian kayak gitu. Karena masih banyak. Apalagi infrastruktur Indonesia kan yang belum memadai. Kita bisa lihat teman-teman kita di timur ke utara, selatan, barat, daya itu tuh masih banyak yang nggak seberuntung kita gitu. Benar-benar. Bahkan mungkin mereka nggak mendengarkan RRI gitu ya, nggak RRI kayak gitu. Padahal mereka pengen gitu. Jadi infrastruktur Indonesia tuh itu jadi salah satu yang ini. Mungkin kalau secara highlight dari presiden sekarang ya memang beliau kan fokusnya kan infrastruktur ya, jadi bapak infrastruktur kayak gitu. Tapi ya mungkin untuk di pejabatan beliau ini terkait SDM itu masih kurang. Walaupun berkaitan dengan nuklir juga ini, yang diskursus Ursula yang bilang orang-orang pada kuliah di luar negeri karena Indonesia nggak bisa menampung itu gitu kan. Sebenarnya Indonesia tuh punya manajemen talenta nasional. Tapi dari hasil risetnya adalah orang-orang nggak mau kembali ke Indonesia. Mungkin pernah kontroversial juga soal LPDP. Karena mungkin di sana lebih berkembang ya pertama diri mereka sendiri. Pertama terkait kenapa mereka nggak mau pulang. Pertama Indonesia terlalu ribet secara birokrasi. Jadi di luar negeri itu nggak mementingkan siapa menjadi siapa, tapi itu benar-benar secara kultur dari organisasi yang mereka pakai di luar negeri itu benar-benar cycle. Jadi bersih banget ya. No. Cycle itu maksudnya adalah nggak ada strata, nggak ada derajat. Kalau di sini kan ada kepala, sekretaris gitu-gitu kan. Jadi ada jaring komando gitu. Itu kalau secara ilmuku itu berpengaruh juga kepada cara kita bereksplorasi gitu. Dan Indonesia nggak punya itu. Dan secara salary Indonesia rendah. Dan yang ketiga yaitu tentang nuklir ini masih menjadi masa depan saja, angan-angan aja kayak gitu. Masih pembahasan saja. Ya padahal di luar negeri itu udah berkembang pesat kayak gitu. Dan makanya orang-orang yang bertalenta di Indonesia itu tidak jarang yang nggak mau balik ke Indonesia karena hal itu. Dan pun di Indonesia itu kurang apresiatif lah untuk orang-orang yang punya talenta unggul gitu. Walaupun ya manajemen talenta ini baru ada di zamannya Nadiem Makarim sih gitu. Dan ya diharapkan orang-orang Indonesia di luar sana yang mungkin cinta tanah air ya I think kalau aku pribadi sih kalau ketika kita bisa mengeksplorasi negara orang lebih banyak ya mungkin Indonesia akan jadi tempat pensiun kita sih gitu. Wah, untuk menikmati masa tua ya. Iya betul. Karena menurut aku kalau secara bagian organisasi dan kultur organisasi di Indonesia itu ya masih butuh banyak waktu lah kayak gitu. Walaupun sekarang kalau secara di pemerintahan udah ada namanya reformasi birokrasi di mana semua jabatan menjadi fungsional yang dari awalnya struktural itu bagus banget. Jadi kultur organisasi yang birokratif itu jadi kayak kultur perusahaan gitu, kayak semua orang bebas berkarya, tapi pada faktanya tidak. Pada faktanya tidak. Nah kalau terkait ini gimana sih peran kerja sama internasional ya? Kalau dalam memastikan keamanan dan juga keberlanjutan pengembangan energi nuklir di Indonesia gitu. Karena kan di Indonesia belum ada nih. Iya belum ada. Jadi emang kalau dari Indonesia itu kan sebenarnya kayak bagian dari IAEA gitu. Indonesia itu adalah salah satu member dari IAEA gitu. Yang mana sebenarnya recommended gitu pembangunan PLT di Indonesia. Cuma karena karena ini itu gitu belum jadi, walaupun udah sempat ada investor. Walaupun juga sebenarnya di Indonesia itu udah banyak banget dikembangkan kayak model-model PLTN. Nah sekarang tuh kan yang lagi ngetren tuh PLTN tuh skala kecil, jadi namanya SMR, small modular reactor. Jadi kayak PLTN skala kecil gitu. Tapi persis ya, maksudnya segalanya ada, cuma beda di strukturnya aja gitu. Jadi gimana caranya reaktor itu kan sebenarnya yang penting itu ada tangki reaktor, ada pendingin sama generator kan. Itu tuh bisa sekompak mungkin gitu. Nggak perlu sambungan pipa-pipa yang gede lagi, yang besar lagi gitu. Dan sekarang yang ngetren SMR kan. Dan itu kita punya modelnya, baru punya modelnya. Kurang nangkep ya modelnya. Ternyata modelnya. Progress ya. Tapi setidaknya progres ya. Ada
perkembangan dari yang tadi pembahasan, ada model, oke. Entah apa Sebenarnya nextnya. dari segi keilmuan tuh kayak dari segi model dan segala macam tuh udah oke gitu, udah banyak dikembangkan. Bahkan tugas-tugas akhir mahasiswa di teknik nuklir pun penelitian dosen gitu pun udah ada yang mengembangkan model PLTN terapung bahkan. Cuma Udah banyak banget ya berarti ya? ya udah banyak model-model gitu. Cuma buat ngerealisasinya ini kan perlu banyak hal yang harus disiapkan ya kan. Banyak banget Iya. hal. Walaupun udah ada investor juga tetap perlu ya penerimaan masyarakat terutama. Oke. Nah, tadi kan investornya ada. Tapi sebenarnya peluang investasi itu untuk nuklir di Indonesia tuh penting banget ya sih buat mereka. Maksudnya di Indonesia ini kan sudah banyak banget ya hal-hal yang kayak yang susah gitu yang menghambat kita untuk itu. Sampai investor ada masuk itu, menurut kalian apa yang mereka pandang gitu? Mungkin yang pertama karena Indonesia simply karena belum punya aja gitu. Karena belum punya aja. Dan sangat potensial gitu sebenarnya dari segi bahan bakar Indonesia itu ada kan bahan bakar PLTN kan ada uranium sama thorium biasanya. Oke. Cuma zaman dulu itu kita pakai uranium karena ya aku nggak munafik karena zaman dulu emang buat bom kan. Oh iya, itu PLTN, benar. PLTN pakai uranium kan. Karena hasil sisa uraniumnya itu bisa dibuat bom. Oke. Jadi emang tujuannya bangun PLTN bisa dapat listriknya, bisa dapat senjatanya gitu. Tapi karena sekarang udah nggak boleh kan, Indonesia juga udah tanda tangan kayak traktat perjanjian ASEAN gitu kan. Oke, seperti apa itu perjanjiannya? Kayak semacam nggak pakai nuklir buat senjata sederhananya. Oh begitu. Oke. Kita tanda tangan kan. Jadi apa ya? Reaktor generasi pertama yang pakai uranium dan sengaja buat senjata itu udah ditinggalin, udah ganti generasi ke selanjutnya walaupun masih pakai uranium, tapi uraniumnya bukan uranium yang sisanya bisa buat bom gitu. Oke. Enggak yang buat bom enggak ya? Enggak. Nah, di mana? Kemana buangnya? Kalau misalnya ada nanti kayak gitu. Apakah mungkin jadi diekspor? Enggak. Kalau di Indonesia biasanya kalau udah uranium kan bereaksi di tangki reaktor. Oke. Nah, hasil reaksinya itu banyak banget. Ada banyak lah pokoknya banyak banget. Yeah. Ada cesium, ada kobalt dan ada cesium, ada strontium dan segala macam gitu. Nah, biasanya si radioactive waste-nya ini bakal diolah sedemikian rupa. Ada yang jadi prinsip limbah nuklir ada dua, decay sama delay. Decay itu kan kita tahu kalau nuklir itu kan mengalami peluruhan ya, kayak meluru sampai akhirnya stabil inti atomnya. Nah, kita tunggu sampai stabil atau hampir stabil, atau aktivitas radiasinya itu mendekati radiasi lingkungan. Karena sebenarnya kita kayak di daily life itu tuh terpapar radiasi juga, cuma radiasi lingkungan. Nah, gimana caranya buat si limbahnya ini radioaktivitasnya mendekati lingkungan gitu. Oke. Oh, berarti kayak yang di Jepang tadi ya, yang gitu. hasilnya bisa dibuang nih ke laut dan membahayakan ikan di sana juga, ya kan? Oke, bisa pancing nih teman Produ. Oke, nah gimana sih harapan kalian untuk studi teknik nuklir di Indonesia sekarang ini? Harapan buat studi nuklir. Ya, kayaknya sih biar semakin maju, semakin alatnya semakin canggih gitu, biar kami bisa lihat alat-alat canggih itu di kampus kami gitu. Oke, sorry. Sedih ya. Jadi mohon beri gambarannya ya. Berarti alat-alat di sana masih minim di UGM sekarang. Kompleks sih, kalau dibilang minim enggak, karena sebenarnya tuh alatnya udah cukup oke buat tujuan pembelajaran, karena kami kan menuju ke sarjana yang pasti nggak mungkin lah kita masa punya reaktor di dalam teknik nuklir ya kan. Ya, jadi kalau tujuan pembelajaran tuh udah oke, cuma kadang tuh itu kan karena kemarin udah dari Vena udah lihat hal yang lebih maju kayak pengen gitu loh, kayak insecure. Ya, ternyata banyak ya yang kita lebih masih maju. segini, ternyata mereka sudah segini gitu ya. Tapi emang mahal sih alat ya. Iya benar. Terus UKT jangan naik lagi. Oke, berarti Indonesia masih perlu tapi ya untuk pelengkapan di kampus UGM sendiri karena satu-satunya di Indonesia nih. Ya, kalau kalau sebenarnya di UGM tuh udah cukup buat tujuan pembelajaran. Oke. Takutnya kalau misalnya di keluar kayak studi banding misal keluar negeri kayak kaget gitu loh. Karena aku juga kaget kayak loh ada kayak gini ternyata. Baru tahu. Sama kita dalam gua gitu. Ya, terus semoga bangun S2
Iya, bener banget. Ya, kita antusias mahasiswa untuk orang-orang ngambil jurusan ini. Teknik nuklir itu besar nggak sih di UGM? Di UGM sendiri sebenarnya nggak terlalu sih, Oke. karena ya balik lagi nuklir adalah bom kan di pandangan sebagian Pandangannya orang. masih tertutupi itu ya? Ya, dan kayak apa Oke. ya? Kayak jurusan yang susah gitu, padahal emang susah sih. Iya, memang susah. Tapi untuk orang-orang yang kayak kepo banget, tertarik banget tuh, pasti pengen banget tuh Pasti untuk pengen tahu ya, di sana. karena seru gitu. Oh, berarti masih berapa jurusan nuklir tuh cuma nuklir doang gitu, teknik nuklir doang ya Iya. di UGM saat itu. UGM sendiri itu sebenarnya ada 2 peminatan, Oke, fisika medis sama energi. Oh, oke. Dan ini berkaitan juga sama teknik nuklir itu. Iya, nuklir buat Oke, medis. dia masih kecil nih skala mahasiswanya. Ya, Untuk di tempatku situ. itu, Seangkatan? seangkatan ada Berapa? 40-an Satu kok. angkatan? Satu angkatan. Oh, oke. Tapi kebetulan aku yang paling dikit. Atasku itu 60 lah, ya lumayan. Oke, ternyata tapi sebelumnya berarti lebih banyak dong. Iya, Iya. banyak. Angkatanku yang paling dikit. Oke, nah kalau di bawahnya Abangnya lebih banyak juga. lebih banyak ya. Oh, kirain bakal mendikit nih. Ada apa kan di pertanyaan juga tuh, kenapa mendikit? Padahal kayaknya untuk literasi Indonesia di zaman sekarang ya, sering juga lewat di FYP aku itu bahas nuklir segala macam, itu orang-orang udah pada kebuka juga tuh pandangannya. Jadi harusnya kedepannya itu lebih meningkat lagi dong untuk mahasiswa yang masuk di sana. Tapi kadang mungkin ketika orang nggak memilih nuklir karena bingung prospek ke depan sih. Iya. Kita nggak munafik ya, pilih yang cepat kerja deh. Iya. Dan juga kita tuh orang-orangnya pada nggak mau ribet ya rata-rata ya. Apa yang bisa 3 tahun lulus udahlah seperti itu. Iya. Nah, oke. Nah, jadi terkait dengan pembahasan kita tadi, apakah masa depan nuklir di Indonesia itu bisa jadi kenyataan atau hanya ilusi semata? Yes or no? Ketawa dulu. Aku sih ini. optimis ya. Aku sih Optimis. ya. Agak optimis. Optimis ya. Iya. Optimis. Lulusan nuklir ya, calon lulusan nuklir optimis lah. Iya, biar ada prospek kerjanya juga ya di Iya. Indonesia. Nanti kalau nggak bisa dia bingung sendiri gitu. Mau kemana? Iya. Ke luar negeri dong. Luar negeri gitu. Nasionalisme dong. Oke, nasionalisme. Enggak sih, kayaknya tetap keluar negeri sih dia. Tapi jangan lupa pulang ya. Iya, Jangan lupa. itu that's the point. Iya, tapi kalau menurut aku pribadi penting juga nih buat Kak Ursula harus keluar negeri lagi ya, Kak Adi, terkait dengan ini karena seperti yang Kak Ursula bilang tadi juga di sana tuh alatnya lebih lagi yang kayak kita nggak pernah lihat ternyata. Nah, dan aku sendiri aja nggak tahu tuh alat-alat di UGM kayak apa. Ternyata mereka lebih nggak tahu lagi alat-alat yang di luar. Iya. Betapa kecilnya pandangan aku sekarang gitu tentang teknik nuklir ini. Nah, bisa dong juga mungkin dari mahasiswa ini teknik nuklir, kalian membuat suatu apa ya untuk memperkenalkan jurusan kalian itu ke masyarakat itu ada nggak sih di kalian di organisasi dalam UGM dan sebagainya gitu? Kalau organisasi tuh kalau yang mengenalkan nuklir ke masyarakat ada, tapi namanya INYS, Oke. semacam Youth Society tentang nuklir. Itu kayak semacam organisasi yang kayak lintas kampus gitu. Karena di Indonesia tuh kan Oke. sebenarnya selain UGM S1 ada juga D3, tapi D3 tentang nuklir gitu, tapi Oke. bukan S1, bukan teknik. Ada tiganya ya? D3. Nah, biasanya collab tuh sama orang-orang pegiat nuklir yang lain. Kayak bikin namanya INYS kan, INYS. Yang dia tuh sebenarnya adalah semacam sarana buat apa ya? Semacam pendekatan ke masyarakat kalau Oke. mau dibangun PLTN di Bangka Belitung. Namanya INYS Babel makanya. Nah, aku penasaran juga nih, kalau di Indonesia kan prospek kerjanya masih agak sulit ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita lulusan D3 atau S1, di Indonesia bisa jadi apa sih sekarang ini? Menarik. Nah, ini pertanyaan karena nggak mungkin dong misalnya kita nggak tahu ya, ada orang yang mungkin nggak mau keluar negeri. Jadi dia berpikir aku tertarik sama teknik nuklir, tapi aku tuh pengen kerja di Indonesia aja. Gimana tuh? Bisa kerja di mana kita? Oke, yang pertama jadi dosen. Oke, Ya, pastinya masih ya. bisa. Yang kedua jadi kerja di Bapeten. Bapeten itu semacam Badan Pengawas Tenaga Nuklir Indonesia. Oke, gitu. iya, yang seperti Atau- sebutin tadi juga. Atau di BRIN.
Dan itu semacam badan riset dan inovasi nasional. Iya, Dia juga ada tentang nuklir, tentang industri radiofarmaka juga ada gitu. Oke. Dan yang kedua, dan selanjutnya bisa juga kerja di bagian medis gitu kan. Oh iya, benar. Iya, medis itu lebih common di Indonesia sih. Jadi misalnya jadi radiografer, terus jadi semacam petugas proteksi radiasi gitu-gitu. Wah, ternyata banyak juga nih di sebenarnya Indonesia. banyak banget. Cuma banyak orang nggak tahu. Iya, nggak tahu ini. Nah, makanya nih teman Produ sudah pada tahu nih. Ini tiba-tiba ngelonjak nih daftar di UGM Nuklir ya. Boleh ya. Tapi nilai ya harus digenjot juga nih untuk masuk UGM ini ya teman Pro 2. Aduh, keren banget nih teman-teman UGM kita hari ini. Tapi ini aku pengen main games. Nah, seperti sebelumnya, aku sempat main games ya sama Kak Adi yang sebelumnya. Tapi kali ini games kita nih berbeda Kak Adi. Aku sengaja buat beda dan juga teman Pro 2, by the way ini kita nggak ada briefing ya sebelum tentang games. Karena aku nggak suka briefing, biar surprise aja gitu. Nah, ini gamesnya tuh jawab yes or no aja. Nah, tadi sempat aku kasih clue tuh. Aku bakal kasih satu statement dan kalian tinggal jawab yes or no. Oke? Paham ya? Iya, paham. Oke, kita mainkan gamesnya. Kak Ursula dan Kak Adi. Oke. Pertama, aku tekanan batin jadi mahasiswa UGM. Yes or no? No. No ya. No. Oke, ditarakan. Aku merasa dicintai. Yes. Yes. Ini kayaknya jaga nama baik aja sih. Jika terlahir sebagai pewaris tunggal dari orang terkaya nomor 1 di dunia, aku nggak perlu kuliah. No. Oke. Aku akan mengabdi seumur hidup di Indonesia. Yes or no? No. Yes dong. No. I'm no. Kak Adi no, Kak Ursula yes. Oke. Tahu sih. Apa? Wait, kalau seumur hidup itu kan full time ya berarti? Iya, benar. Aku kalau full time nggak mau sih, kalau part time Oke. it's okay gitu loh. Oke. Nah gimana Kak jawabannya? Ursula? Ini nasionalis banget. Gimana jawabannya Kak Ursula? No sih kalau full time. No ya. Oke, tapi tetap nasionalisnya tinggi ya berarti ya. Oke. Indonesia bisa wujudkan generasi emas 2045. Yes or no? Yes. Yes, optimis banget anak muda hari ini teman Pro 2. Yang terakhir, aku sudah membanggakan kedua orang tuaku. Yes or no? Yes. Yes. Ya, thing. Wah, amin. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Nih, nggak tekanan batin jadi mahasiswa UGM. Bener-bener kalian nggak ada tekanan aja gitu. Biasa aja gitu di UGM, biasa aja. Sebiasa itu menurut kalian? Ya, kadang ada kayak stres, overwhelm sama tugas-tugas, sama mata kuliah, stres kalau misalnya hasil studi keluar kan kayak, aduh gimana ini, berapa ini nilainya gitu. Tapi kayak bisa dinikmati gitu prosesnya. Dan kalian sejauh ini belum pernah depresi kan? Belum. Oke, syukur ya. Enggak. Jangan ya, semoga enggak. Jaga kesehatan mental nih teman Pro 2. Nih banyak yang depresi soalnya mahasiswa sekarang. Tapi aku personally enjoy sih di UGM. Enjoy ya? Iya. Wah, nih buka pandangan kita lagi teman Pro 2. Bahkan ya, mau speak dikit. Iya. Kayak UGM tuh lebih gampang daripada univ-univ lainnya yang dia nggak lebih top dari UGM. Ah, kenapa? Beneran? Iya beneran. Tahu dari mana nih Kak Adi? Soalnya kan kita punya teman. Oke. Ya terus cerita Saling catch sharing-sharing up. Ya. UGM tuh lebih aku nggak memudahkan UGM, tapi maksudnya UGM tuh di sana tuh menurutku belajarnya itu dibuat ya sedemikian bagaimana kamu nyaman kayak gitu. Lebih enjoy, makanya lebih mudah. Iya. Oke, Kalau di univ-univ keren yang banget. mungkin aku banyak case yang dari Sumatera ya. Ya. Itu tuh bener-bener belajar tuh diribetin gitu loh, yang kayak kamu belum capek untuk mikir materi, teori dan sebagainya. Bener, tapi aku pernah udah banyak yang lain-lain, distraksi kayak gitu. Oke. Jadi UGM tuh emang full time enjoy and fun menurut kita berdua mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada anak UGM yang di UGM jarang sih yang depresi, jarang, paling kehitung jari gitu. Mungkin kalau yang ada background kayak gitu emang dia udah punya background mental health sih. Oke. Jadi kalau di luar itu enggak, UGM tuh emang paling universitas sih dengan banyak dengan banyak ruang untuk berkreasi kayak gitu. Terus dia egaliter juga. Dia di sana ibaratnya nih aku nih kalau di teknik nggak tahu ya, kalau di Visipol kita bahkan dengan dosen tuh nggak ada boundaries gitu loh. Jadi ya udah hai mas, hai mbak gitu, nggak hai pak, hai bu. Bahkan kalau kita panggil hai pak, hai bu itu mereka marah. Oh. Iya.
Di kelas juga kita kayak teman sama dosennya. Ya jadi benar-benar nggak ada hierarkis yang kayak aku harus menghormati kamu kayak gitu. Enggak. Kita tetap menghormati, kita tetap tahu dengan posisi masing-masing, tapi setting alamnya itu tuh bukan setting yang dibuat untuk sebagai kamu di kelas A, aku di kelas B gitu. Kita sama kayak gitu. Dan secara administrasi juga kadang teman-teman di luar sana mau merdeka belajar susah banget administrasi dari si universitasnya, tapi insya Allah kalau UGM aman, dan UGM tuh canggih juga udah untuk buat administrasi, jadi kita nggak perlu datang secara fisik ke ruang tata usaha, nunggu 3 hari 3 jam nggak lagi ya, udah one stop service untuk semuanya gitu. Dan mungkin for more detail kita bakal ada juga siaran tentang UGM, siap-siap jadi Gajah Mada nanti. Ih, keren banget, wah, ini nggak sabar. Dan UGM pun juga kayak punya banyak channel gitu loh. Oke. Adalah UGM tuh punya banyak relasi sama berbagai pihak itu. Jadi nuklir tuh pastinya. Misal kayak di luar negeri itu juga banyak ternyata. Jadi waktu kemarin ke Vienna ketemu sama dosen yang lain, dosenku yang dari nuklir ini bisa kenalin kami ke dosen itu gitu. Jadi kami jadi makin banyak exposure. Benar. Dan banyak program-program kayak semacam course nuklir di luar negeri gitu. Itu banyak banget. Asik aja jadi kayak untung di UGM gitu. Untung banget aku belum masuk UGM sih. It's okay. Kita nggak tahu, tapi bener banget sih, yang ku tahu ya beberapa anak UGM yang pernah aku temui itu asik-asik. Ternyata memang dari kultur budaya belajarnya aja udah asik ya. Wah keren nih, bisa jadi motivasi juga nggak sih untuk universitas lain yang mungkin tegang banget, yang bikin ditekan banget gitu masyarakatnya. Ini aku baru cek jadwal, ternyata besok di jam 9 sampai 10 ada bahas tentang siap-siap jadi Gajah Mada Muda di sini. Wah, Kak Adi lagi. Nanti ada aku juga, kebetulan nanti ada dari semua jalur masuk. Dan kebetulan aku masuk dari penelusuran bibit unggul berprestasi. Jadi itu untuk skala masuk UGM lewat jalur itu 0,001%, dan salah satunya ada aku, bahkan di angkatanku cuma aku sendiri gitu. Dan di tim ini juga kebetulan aku sendiri juga gitu. Jadi besok aku dari PBU, lalu ada yang dari jalur mandiri, jalur SBM, SMM. Jadi semua besok ada di sini berempat. Oke, siap-siap. Dinantikan Om Prodo udah di-spill-nya sama Kak Adi sendiri. Karena mau ikutan nggak? Ikutan lagi. Ikutan lagi dong. Gantian. Wah iya. Gantian ya. Apalagi aku. Ya juga ya. Ini Kak Adi betah banget memang ya jalan-jalan ke sini nih. Oke, teman Pro 2 ini karena waktu kita lagi. Kita tuh masih pengen banyak banget membahas sesuatu teman Pro 2. Tapi ini waktu kita udah di ujung banget ya, Kak Adi, Kak Ursula. By the way, thank you banget udah hadir di sini dan juga udah memberikan banyak banget pandangan baru aku. Baik tentang UGM, baik tentang kebijakan, juga tentang teknik nuklir sendiri gitu. Yang dalam pisang juga ada ternyata. Ya teman Pro 2 juga pastinya juga bisa terbuka pikirannya, dan yuk siap-siap ya teknik nuklir di UGM. Tahun depan ya sih penerima mahasiswa baru. Ini hari pertama ospek di UGM. Ya, selamat ospek teman-teman. Welcome di UGM Gajah Mada. Ya, keren banget. Ya, keren banget nih. Siapa tahu juga anak Tarakan ada yang pergi ke sana. Iya, amin. Iya, aduh, ya buruan ya teknik nuklir menanti. Oke, teman Pro 2, di sini kita mau say goodbye dulu dong, Kak Adi, Kak Ursula sama teman-teman Pro 2 yang lagi menontonin. Oke, sahabat Pro 2, terima kasih udah mendengarkan celotehan kita pagi ini. Dan nanti kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik di hari-hari berikutnya. Dan kalau dari aku terkait dengan tema ini adalah pengembangan nuklir yang baik di Indonesia adalah pengembangan yang berimbang dan adil kayak gitu, baik adil secara lingkungan, secara masyarakat dan sebagainya. Jadi itu dari aku. Oke, Kak Ursula. Halo teman-teman Sobat Pro 2. Terima kasih udah dengerin kami ngobrol selama 1 jam ke belakang. Pesanku buat teman-teman tetap semangat, dan nuklir itu bukan cuma tentang bom ya. Nuklir itu banyak banget manfaatnya. Besok kalau kalian ketemu aku, jangan tanyain aku nuklir itu bom. Bener. Buatin bom dong. Ya langsung di reflek ya. Jangan ya. Oke, siap teman Pro 2. Thank you so much. Semoga kalian lulus kuliahnya dan juga bisa lanjut S2 ke luar negeri. Kan Kak Adi juga pengen ke luar negeri ya katanya kemarin. Ya sukses terus untuk teknik nuklir, juga untuk jurusan Kak Adi manajemen publik. UGM keren banget ya teman Pro 2. Semoga juga bisa menjadi motivasi untuk semua universitas yang ada di Indonesia. Oke teman Pro 2, pastinya tetap stay tune karena setelah ini aku masih nemenin kamu di Info Pro 2 FM. So, bye-bye. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.